KPK menyampaikan bahwa terkait penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 26 kendaraan bermotor. Salah satu kendaraan yang turut serta disita, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama, untuk kemarin sudah digeser dan dititipkan di Rubasan Cawang, Jakarta Timur, yaitu satu unit kendaraan merek Royal Enfield. Untuk atas namanya, atas nama orang lain, bukan atas nama saudara RK. Orang lain bisa bukan korporasi ya? Iya. Perorangan gitu. Perorangan. Siapa Pak? Belum bisa dibuka saat ini. Belum selesai polemik panjang kisah cinta terlarangnya dengan Lisa Mariana, Ridwan Kamil harus pula berhadapan dengan kenyataan pahit usai namanya semakin santer terseret ke dalam perputaran kasus korupsi Bank BJB. Ia langkah perjuangan mantan orang nomor 1 Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk membersihkan nama baiknya dari berbagai noda tudingan miring, lagi-lagi harus menemui aral terjal. Pasalnya, salah satu motor mewah yang kerap kali tertangkap kamera tengah dikendarai oleh Ridwan Kamil kini sudah resmi disita oleh penyidik KPK. Lantaran terindikasi memiliki keterkaitan dengan perputaran kasus dugaan korupsi Bank BJB. Hal itu diungkap oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, dalam konferensi pers yang digelar pada tanggal 25 April 2025 kemarin. KPK menyampaikan bahwa terkait penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 26 kendaraan bermotor, di mana salah satu kendaraan yang turut serta disita, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama, untuk kemarin sudah digeser dan dititipkan di Rubasan Cawang, Jakarta Timur, yaitu satu unit kendaraan merek Royal Enfield. Seluruh alat bukti atau barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik itu pasti ada kaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam hal ini adalah penyidikan. Ada rekan-rekan yang bertanya, kok yang disita motor yang warna hitam, bukan yang warna hijau? Kembali lagi ke dasar penyitaan. Penyitaan itu harus ada dasarnya. Apa? Bahwa ada kaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi antara penyitaan atau barang bukti itu terkait dan bisa menerangkan, dalam hal ini bisa dokumen atau barang bukti elektronik, atau juga kalau itu dalam bentuk aset, rumah, kendaraan, bisa merupakan aset yang digunakan dalam sebuah tindak pidana, dalam hal ini adalah korupsi, atau aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, diduga. Untuk atas namanya, atas nama orang lain, bukan atas nama saudara RK. Orang lain bisa bukan korporasi ya? Iya. Perorangan gitu. Perorangan. Siapa Pak? Belum bisa dibuka saat ini.
Sejatinya, keterkaitan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB belum dapat dipastikan kebenarannya, mengingat Ridwan Kamil sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka maupun dipanggil menjadi saksi. Namun, pihak KPK sendiri tidak menutup kemungkinan jika pria yang akrab disapa Kang Emil itu berpotensi untuk dipanggil sebagai saksi. Untuk sementara ini telah ditetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB, di mana potensi kerugiannya disebut-sebut menyentuh angka 200 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah kelanjutan nasib Ridwan Kamil dalam kasus ini? Jadi saya perlu garis bawahi kembali bagi rekan-rekan. Subjek yang rekan-rekan tanyakan untuk dipanggil ini itu merupakan subjek hukum yang belum berstatus apa-apa. Bukan tersangka dan bukan juga saksi. Kenapa? Karena belum dipanggil. Jadi kalau ditanya kapan dipanggil, tentunya kita kembalikan kewenangannya kepada penyidik, dan bila memang diperlukan maka akan dilakukan pemanggilan setelah ada keterangan saksi maupun alat bukti lain yang memang perlu dan bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Lebih baik itu cepat dituntaskan saja supaya tidak menjadi bola liar yang bisa memberikan dampak pemikiran yang berbeda bagi publik. Semua proses dalam hal ini rencana penyidikan disusun oleh penyidik berdasarkan yang pertama tentunya kemampuan waktu, itu yang pertama ya, kemampuan waktu dalam menangani perkara tersebut, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesesuaian alat bukti, dalam hal ini adalah keterangan saksi-saksi, sudah cukupkah keterangan saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan ini untuk memanggil saksi yang lain. Apapun yang dilakukan oleh manusia, siapapun dia, dalam posisi apapun, kalau itu buruk tentu ada konsekuensi. Kalau itu baik tentu ada apresiasi atau pujian. Jadi kalau menurut hemat kami, hal-hal buruk yang dilakukan RK di masa lalu akan terbongkar di masa kini. Per tanggal 27 Februari 2025, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang atau jasa pada PT BPD Jawa Barat dan Banten untuk tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Proses penyidikan saat ini masih berjalan dan KPK akan mendalami serta bila ditemukan alat bukti mengembangkan perkara ini secara maksimal dan akan menjerat para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya, khususnya pidananya. Kerugian pada perkara ini untuk sementara mencapai kurang lebih 222 miliar rupiah. Tak dapat dipungkiri memang, usai kalah dalam kontestasi pemilihan umum Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 2024 kemarin, nama Ridwan Kamil memang tidak ada henti-hentinya menjadi topik panas perbincangan masyarakat. Dan mirisnya, nama baik Ridwan Kamil belakangan ini terus-menerus diterpa kabar buruk. Bahkan tak sedikit pihak yang seakan tidak lelah mencari-cari celah kesalahan Ridwan Kamil. Padahal tidak ada satupun jabatan penting negara yang ia emban saat ini. Alhasil, kokohnya nama baik yang sudah dibangun Ridwan Kamil sedari dulu perlahan mulai goyah terhempas badai cobaan. Suara masyarakat yang dulunya penuh sorak-sorai kini berubah drastis menjadi cerca. Terlebih usai tudingan Lisa Mariana berhembus kencang di media sosialnya. Ya, isu hubungan gelap antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil kini bergulir semakin liar. Sampai-sampai ramai dibicarakan tentang potensi retaknya rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya.
Namun hingga saat ini isu itu belum terkonfirmasi secara pasti. Lantas seperti apakah pihak Ridwan Kamil menanggapi isu keretakan rumah tangganya? Baik-baik saja, nggak ada masalah kok, aman-aman saja. Oh enggak hoak gitu, kan saya udah ngomong kemarin, itu hoak nggak ada. Orang mereka baik-baik aja kok di Bandung. Masih, alhamdulillah, doain aja. Jadi saya selalu merasa bahwa ketika ada ujian, sabar. Kita harus gempur dengan kesabaran yang tinggi, akan ada kebaikan setelahnya. Artinya memang sebetulnya perkara kompas moral ini di Indonesia itu adalah perkara seksi. Artinya ketika ada pejabat yang walaupun kita tahu nih, kita sangat korup sekali negaranya nih, pemerintahannya nih, kata orang ya, indeks korupsi dan segala macam menunjukkan hal tersebut. Terus kita disebut negara Konoha, segala macam tersebut. Masyarakat pesimistis sekali, sampai ada lagu yang namanya bayar polisi dan segala macam. Artinya keresahan masyarakat itu nyata. Nah, ketika kita melihat ada yang namanya isu perselingkuhan antara RK dan LM ini juga menjadi hal yang seksi, artinya masyarakat juga mengharapkan sebetulnya tolong dong pemerintahan ini atau pejabat ini atau yang pemimpin negara ini tetap menjaga moral supaya ketimurannya tetap terjaga. Tidak boleh itu yang modelnya berselingkuh lah, tidak boleh yang modelnya poligami lah, tidak boleh yang namanya ya jajan-jajan lah. Artinya kompas moralnya di masyarakat itu ada. Saya berharap ke depannya semoga apa yang menimpa beliau beserta istri itu tidak merubah situasi rumah tangga, terutama beliau adalah sosok figur yang kami yakini bagaimanapun beliau orang baik, beliau orang pendidik, akademisi, dan agamis. Apapun yang dilakukan mungkin terlepas dari benar atau tidaknya, semoga menjadi pembelajaran buat kami semua bahwasanya di dalam dunia ini pasti ada suatu kehilafan dan permainan. Jadi saya berharap masyarakat di luar sana untuk memiliki asumsi positif terhadap yang terjadi dengan beliau beserta keluarganya. Itu yang saya harapkan. Jadi karena bagaimanapun di beban beliau itu, beliau adalah orang yang baik. Siapapun pasti mungkin pernah kesandung, tapi sebagai manusia Allah pun memaafkan setiap umatnya yang melakukan kesalahan. Masa kita manusia tidak? Itu sih harapan saya. Terlepas dari itu semua, perjuangan Ridwan Kamil dalam membersihkan nama baiknya dari tudingan Lisa Mariana kini telah tiba di jalur hukum. Ridwan Kamil sudah resmi melaporkan Lisa atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Menariknya, alih-alih merasa gentar, pihak Lisa justru semakin kuat memegang keyakinan. Bahkan Lisa mengaku siap dipenjara apabila terbukti bersalah. Dan dalam diam, pihak Lisa pun sudah mulai meramu baik-baik langkah apa yang akan mereka ambil ke depannya nanti. Lantas, seperti apakah penjelasan kuasa hukum Lisa tentang rencana langkah hukum terbaru mereka? Karena Pak RK sudah melakukan upaya hukum kepolisian. Upaya hukum seperti apa yang Pak RK? Laporan polisi kan? Oke. Terhadap pencemaran nama baik kepada Lisa. Oke. Oke. Kami berpendapat gini, ini kasus kita juga nggak mau terlalu lebar-lebar. Ngapain kita buat ribut Kepolisian Republik Indonesia kerja bakti untuk ada 2 laporan balik buat apa? Kalau memang transparan untuk membersihkan pencemaran nama baik, ya udah kita buktikan sama-sama. Tapi kami pun sudah menyusun untuk mempersiapkan salah satu upaya hukum yaitu gugatan. Karena biar kita komplit. Gugatan apa? Gugatan perdata. Oke, gugatan perdata Yes. atas? Ya, kita belum bisa spill karena saya juga harus minta izin tim dulu. Prinsipnya kita harus melakukan upaya hukum itu dulu. Sudah diperiksa ya 4 orang saksi, yang pasti saya tidak sebutkan siapa saksinya, yang teman-teman rekan-rekan media sudah tahu siapa saksinya. Yang pasti sudah diperiksa. Ya, Revalino juga informasi dari pengacaranya juga sudah diperiksa. Ya tentunya tinggal kita menunggu nanti seperti apa perkembangannya ke depan. Nah, sebagai pengacara kami mengikuti
taat ajas lah mengenai perjalanan kasus ini. Nah ini kan untuk mencari keadilan kan, mencari kebenaran material lah. Jadi kita nggak usah intervensi apapun lah gitu. Kita berpandangan tidak lagi berkomentar karena kita juga sudah hormati ya proses sekarang itu dari pihak BPRK juga sudah melakukan laporan ke Barreskrim. Kita menyambut dengan baik. Tapi misi kita adalah di sini anak ini berhak mendapatkan identitas selaku warga negara Indonesia. Dia berhak sejahtera, dia berhak mendapatkan kebutuhan pangan dan berhak mendapatkan juga pendidikan yang layak. Terlepas nanti pembuktiannya itu berkata apapun, kita tidak peduli. Tapi kita sama-sama transparan, yuk kita buktiin. Kita ngeklaim ini, ada lagi pihak-pihak yang lain mengklaim itu, ya kita di luar kendali kita, tapi kita siap berproses hukum. Saat ini kan Pak RK sudah menempuh upaya hukum. Soal damai atau tidak mediasi itu nanti ya tentu dialog terbuka, ruang dialog itu selalu ada. Ya tentunya nanti ke depan lah kita lihat. Tapi sampai sekarang kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di sana. Kamu sangat yakin? Yakin, 100%. Lisa, ini taruhannya adalah Gak apa-apa, penjara. saya rela. Kalau misalkan memang saya berbohong. Dan taruhannya adalah kamu menghancurkan keluarga orang lain. Ini gimana, keluarga aku juga udah hancur-hancuran, diancam. Sama-sama hancur, dokter. Kamu yakin dengan pasti? Yakin. Kalau nggak, aku nggak akan speak up. Pasti aku diem. Yakin, dokter. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.